Nah, hal-hal gitu tuh yang sering aku ya masya Allah gitu, mudahan jadi amal jariah aku kalau ada hal yang berguna yang gitu. baik ya. Itu sudah jadi niatku, ya udahlah teman-teman aja yang pegang lah gitu. Hal-hal Sampai sekarang ya. Makanya Busam itu masa terindahku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat diksi kita. Malam ini saya kedatangan tamu nih, Mas Rian ya. Iya. Mas Rian. Asli Balikpapan. Saya Samarinda. Oh, Samarinda. 2 jam lah dari sini kan. Lahir ya? Lahir di Ya, sana? lahir Samarinda. Lahir sana. Orang Banjar. Iya. Oh. Banjar lahir Samarinda. Oh. Berarti pintar bahasa Banjarnya ini ya. Enggak juga, Mal. Masa? Jadi gini, Mas. Malam ini saya undang sampean ini ada beberapa hal sih yang sebenarnya saya mau bahas. Cuma khawatirnya waktunya nggak cukup sampai jam 12 malam, jadi kita potong-potong aja ya. Jangan juga, Mal. Siapa tahu kan sampean mau bahas banyak nih. Iya, dan. Sekarang aktivitasnya apa sih, Mas? Saya itu karyawan swasta. Di mana? Nggak usah disebut lah namanya. Oh iya. Nggak enak, Maaf. gitu. Nanti dikirain karena bos. siang sudah kerja di sana, ya malam beda lagi kerjanya. Oh gitu. Tapi saya dengar-dengar punya usaha, Mas. Ya, belum sukses. Jadi nama usahanya tuh Rumah Raya. Rumah Raya. Rumah Raya. Jadi Ya. ada IG-nya Rumah Raya Kekri. Rumah Terus? Kekri apa Rumah Raya Kekri gitu. Kita jualan brownies, kita jualan Lakers, kita jual Lakers lagi ya, basket aja. Lakers Holland. Oh, Leker Holland. Bukan Holland. Oh, yang bukan. Oh, Laker Holland. saya kira Itu nama kue. Holland yang di sana itu lah, yang di Enggak. beberapa tempat itu. Enggak. Brownies kita jalannya baru berapa bulan sih. Kita jual santai. Jual santai kayak jual second aja ya. Nggak, Online kita, berarti. Online. Kita cuma nawarkan ke Udah teman-teman. buka kita. outlet, Mas. Belum ada duitnya, jadi makanya saya bilang nih usaha belum sukses gitu. Berarti Masih jangan online aja. bersabar nih kayaknya. Iya, harus lah. Butuh Karena- pinjaman, Mas. Nggak berani, Sebenarnya nggak berani. nggak berani ya? Nggak berani. Oh, nggak berani. Nggak berani. Oh ya, Nah, saya tahu sampean tergabung di ya. Sahabat apa? Yang itu komunitas anti riba ya. Iya, Ah, dulu pernah ke situ. Makanya nggak berani. Ya, nggak berani. Paham aja, Mas. Iya. Sama-sama, Mas. Saya juga Insya Allah. mantan, Bang. Oh, iya. iya. Ya saya diminum dulu, Mas. Maaf, belum Masih nawar. tawarin sudah duluan. Oh, iya. Ini jahe merah kan ya? Iya, Mas. Jahe merah. Ini kan ya? Iya. Ini aku udah tahu lama, cuman aku udah tahu di mana belinya sih. Oh iya, ada yang nanti bisa menghubungi teman saya namanya Mas Andre. Oh. Nanti saya kasih lah kontaknya. Oke. Dulu pernah waktu tahun kapan ya? Tahun kapan sih, Om? Apa ya? Pertama kali kena ini nih? Lupa tahun berapa ya? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu, coy. Betul. Iya. Lumayan, Makanya lumayan. dulu aku jahe merahnya ada dua langganan. Ini Sama. almarhum Abu Hanif yang jualan madu. Nah, itu dia jual jahe merah juga tuh. Oh gitu. Ya, nah pas meninggal aku nggak tahu nih mana lagi nih. Ya Mungkin di rumah bisa aja udah ngulek sendiri gitu. mungkin bisa langganan di Nah, sini ini kali, bisa Mas. nih gitu. Bawa satu boleh kan berarti satu ya? Ya, gampang aja itu. Bisa diatur lah. Ini berapa segini? Kita main santai aja. Iya. Ya, ada harga, ada duit. Iya, aku dong duit. Yang penting nanti sampean rasakan khasiatnya lah dari produk-produk teman saya ini. Iya. Mas. Siap. Kemarin itu kalau nggak salah kan saya dengar sih di salah satu pendiri Busam ya. Oh, Facebook iya. apa? Facebook ya. Busam itu Buban Samarinda grup Facebook. Jadi saya buatnya itu tahun 2008. 2008. Saya masih kuliah, Mas. Oh iya. Iya. 2008 saya kerja Di Samarinda, udah kerja gitu. Nah, tujuan awalnya sih sebenarnya satu simple, kita itu setelah lulus SMA terus kepisah tuh, ada yang luar pulau, ada yang ke Jakarta, Bandung, Bogor, ada yang sampai Malaysia, ada yang Singapura. Kita bingung nih pada ngumpulnya nih gitu. Jadi sebenarnya bukan kita, tapi saya nih ngabarin ke A ke B itu susah. Jadi ya udah muncullah Facebook saat itu gitu. Itu munculnya itu
dari anak-anak sekolahan waktu lulus? Enggak. Jadi atau komunitas udah kerja. Oh, udah kerja. Jadi karena Facebook ini adalah menghubungkan teman-teman lama, jadi ketemu lagi nih teman-teman yang udah keluar daerah segala macam gitu. Nah, ya udah saya coba deh buat satu grup di mana informasi untuk Samarinda. Kan banyak teman-teman tuh dari gimana kabar Samarinda sekarang nih? Udah 3 tahun di luar gitu. Gimana kabar ya? Aku satu tuh ngirimin gitu. Oh, Kang Samarinda sekarang begini gitu. Iya, ya udah pikiran nih. Ingat betul tahun 2008 tuh aku buatlah Bubuhan Samarinda. Nah, aku undang nih teman-teman tuh. Teman-teman sekolah, teman-teman alumni. Aku dulu awalnya alumni ya? Iya, alumni SMA Kesatuan kan gitu. Oh, SMA Kesatuan. Nah, itu aku undang semua di situ gitu. ngobrol bareng, ngobrol. Nggak lama masuk orang karena kan dulu bener-bener open aja gitu loh, nggak close kayak sekarang gitu. Iya. Nah, jadi sekarang ada pembatasan. Di saat itulah banyak orang keluar gabung gitu ya. Temanku undang. Ya udah jadinya cukup besar, belum besar saat itu. Nah, besarnya itu karena pertama saya rasa sih saya awal-awal yang buat grup itu gitu, grup yang mewadahi Bubuhan Samarinda gitu. Iya. Namanya kan apa ya? Namanya seperti mewakili gitu. Bubuhan Samarinda gitu. Bubuhan. Karakternya ya, ada ya. Karena Samarinda itu kebanyakan orang Banjar juga ya. Ya. Makanya dikasih nama Bubuhan gitu ya. Bubuhan Samarinda karena kita selalu pakai nama itu. Jadilah itu gitu. Belum ada admin, belum ada orang-orang, saya cuma sendiri tuh. Sendiri ngelayanin teman-teman dari luar gitu, informasi segala macam. Saat itulah dulu Facebook group itu kalau nyebarin informasi itu by message. Ya, betul. Broadcast message gitu. Pertama kali broadcast message yang sangat besar yang jadi banyak langsung membernya langsung naik. Itu waktu saya message tentang razia polisi, itu ada denda 10.000 karena nggak dapat ban. Itu sampean kena sendiri atau gimana? Atau orang lain yang kena? Temen. Cerita hati-hati nih kalau di jalan sini nih gini gitu. Oh gitu. Terus ada 10.000 pokoknya ada 10.000 kena kita nih kalau pentil nih gini terus sebar tuh informasi. Singkat cerita ada tuh kapten, saya lupa namanya, kapten tuh ngubungin via Facebook, Pak saya kapten ini. Ingat nggak namanya siapa yang razia pentil itu? Wah beneran nih polisi Pak? Iya Pak, kalau bisa kita ketemu saya nggak kelihatan Pak, saya nggak ketemu namanya, saya nggak kenal namanya. Saya cuma ngomong teman yang teman itu yang mengalami gitu. Oh ya udah, nextnya tolong kabarin lagi ke membernya. Kalau ada lagi catat namanya, saya akan tindak. Wah, tolong sebarin lagi. Itu mulai rame, jedeng. Saling lempar. Ya pokoknya itulah interaksi terjadi lah gitu. Nah, itu sudah selesai, kumpullah orang-orang tua yang gabung. Oh, ada banget namanya Acil Hani, orang-orang PU, itu banyak tuh. Nah, dari situlah saya bilang, kenapa nggak kita kopdar gitu. Iya. Ngadain kopdar tuh tahun 2008 pertama kali. Belum ada yang muda nggak mau ikut, yang tua-tua, saya yang paling muda. Jadi orang-orang PU tuh ada 6 orang. Sampai kenal Mas Peri nggak? Biasanya Mas Peri kenal nih di forum aja. Pernah dengar sih sebenarnya. Nah, dia fotografer, itu gabung tuh, yang seumuran lah Mas Peri. Terus yang lain orang PU sama orang-orang ibu rumah tangga lah gitu. Iya. Ada yang udah tua banget. Sekarang dia fotografer, Hani Instagramnya, fotografer makanan gitu. Dulu member grupnya Samarinda awal-awal tuh. Gitu. Membernya? Iya, kopdar. Oh, kopdar. Jadi kita kopdar di rumah makan Forpo itu apa yang Malaysia tuh aku lupa. Sabindo, ya tahu. Itu adalah saksi sejarahnya grup Samarinda pertama kali yang akan besar gitu. Di situ kita ngobrol, maunya ngapain gitu. Ya udah kita buatlah semacam manajemen lah gitu, sekretariatan lah gitu, bahwa siapa sih ketuanya, siapa ini gitu. Nah itu step satunya. Gak lama setelah itu terjadi, rame orang jualan FJB kan, forum jual beli ya. Itu step 2-nya membesar. Jadi orang banyak jualan, message gini gitu. Sampai ada yang ngelamar jadi admin. Iya.
Dibayar nggak itu? Enggak. Loh, Enggak kok dibayar. mau jadi admin mas? Dia almarhum sudah almarhum orangnya. At least bukan at least sih. Jadi dia ngelamar, bilang, "Mas, aku mau jadi admin dong. Aku nggak bisa bayar apa-apa nih gitu. Iya. Tapi kalau mau, kamu punya jualan, punya barang, punya Mas, aku jual beli second barang-barang aksesoris lah. Pokoknya kalau nggak ada lah gitu." Ya udah, namanya Bu Mamik kan, Mbak Mamik. Dia udah meninggal tuh kemarin. Jadi ya udah, yang penting syaratnya Bu, hapusin komen-komen yang nggak bener. Terus kalau broadcast jangan sejam sekali atau 2 jam sekali, tapi sehari sekali, 2 kali gitu. Karena dulu zamannya broadcast gitu. Oh iya, ke member gitu. Banyak orang spam nggak enak gitu dulu. Ya udah, itu member admin pertama. Yang lain kan tuh manajemen tuh yang aja nggak terlalu ngawasin gitu. Yang rame, FJB rame. Terus yang ketiga ramenya karena porno. Awal-awal itu. Porno. Dulu ada. Tahun berapa itu mas? Aku lupa ya. Ada tuh karyawan ya. Itu postnya porno. Di Busam itu paling banyak fotonya. Itu hampir takut-takut gimana gitu, ngapusinnya setengah mati coy. Dia nge-upload terus? Ada yang upload, member, ada yang upload. Iya, nge-upload terus? Iya, kita hapusin. Aku nggak lagi kerja nih. Ditelepon sama yang orang PU itu, "Bas bro, itu loh grupmu," katanya gitu. Kenapa? Kena lagi. Porno semua, waduh. Begitu, tapi member mending meningkat terus notifikasi grupmu. Iya kan, wajar mas, gitu. pemersatu bangsa. Ya, tapi malunya loh. Ya, tapi kan memang belum ada admin loh ya. Memang belum ada undang-undang UTE, belum ada tuh. Belum ramai tuh undang-undang UTE, tapi ya langsung hapus yang ngejaga kredibilitas lah gitu. Iyalah pasti. Ya setelah itu makin ramai, semua terjebak di situ, langsung Mbak Mamik membuat program FJB, forum jual beli, jual boleh gini-gini ya, sampai besar sekarang. Sampai ada masuk yang namanya Lukmanul Hakim, itu admin sekarang. Ya. Ada Victor Herman. Itu pada ngelamar semua tuh, pada ngajuin. Ada Doni Pahroni kalau nggak salah namanya, itu sekarang jadi tim officialnya Indonesia bola Jakarta. Dia nggak tahu udah pulang atau belum gitu. Terus ada juga yang namanya Novianur. Nah itu pada sekarang udah mereka yang pegang tuh. Nah aku nggak pegang lagi sudah sejak tahun berapa ya, 2011 2012 gitu. 2011 nggak pegang lagi sudah. 2000. Tapi namanya masih harum ya. Bukannya masalah masih harum mas, saya aja kadang masuk itu mau jualan juga, bisa nggak saya jualan di Samarinda ini gitu. Tapi dari semua ini ya, kalau saya bilang channel Facebooknya masing-masing daerah, Busam yang paling ngeri mas. Iya, Masya Allah. Masih ngerinya maksudnya gini, dia Facebooknya itu selalu banyak yang komentar-komentar beda. Kalau ya mohon maaf ya, kayak di portal Balikpapan atau info Balikpapan itu terkadang ya mohon maaf eksklusif, saya bilang, karena hanya beberapa orang. Mungkin ini pengaruhnya mungkin masalah jumlah penduduk kali mas ya. Di sana kan lebih banyak daripada di sini ya. Iya sih. Kalau aku kemarin sempat gini kan, aku nikah ya 2009. 2010 sempat pegang setahun di Bung Samarinda itu. Pas sudah rame orang duplikat tiplak, ada namanya Busam Samarinda lah apa segala macam. Oh iya, betul. Kalau yang bilang Busam itu kan sebenarnya member tuh. Kalau aku bilang dari dulu Buan Samarinda gitu. Buan Samarinda. Jadi udah lama aku pas pindah, kok ada nama Busam, apa sih Busam Samarinda? Oh, orang pada nyingkat nih gitu, yang rame gitu. Nah, sejak itulah aku udah adil dong, aku yang punya Busam, masa aku nggak tinggal di Samarinda sih gitu. Ya udah aku serahin ke teman-teman si Lukmanul Hakim, Victor, teman-teman yang udah pegang tuh. Ya udahlah kamu pegang lah gitu, aku nggak lagi gitu. Nah, aku coba di Balikpapan dulu. Aku lupa tahunnya. Aku bukan bikin buat Balikpapan enggak. Ya, gitu. saya kira sama. Aku mikirnya gini, Balikpapan itu penuh orang rantauan. Betul. Nah, aku pengen ngumpulin anak-anak teman-teman yang rantau. Jadi satu grup tuh kita ngobrol rantau, bagi sharing kerjaan lah, bisnis lah, atau makanan lah, apa segala macam. Aku bikin satu portal gitu. Tapi nggak jalan. Namanya dua. Iya, anak rantau ke Balikpapan.
Balikpapan. Iya, udah aku hapus anak rantau ke Balikpapan gitu. Oh, kenapa dihapus mas? Iya nggak jalan. Jadi tujuannya udah beda. Jadi kalau Balikpapan itu berbeda attitude, maksudnya berbeda gaya gitu. Nah, Bisa? Balikpapan itu beda sama Samarinda. Kalau Samarinda banyak Facebook orang usernya. Tapi kalau di sini itu Twitter dan Instagram. Nah, makanya Dapi kan, dapur Balikpapan tuh gedenya pertama dari Twitter tuh. Baru lari ke Instagram. Nah, beda tuh kalau Instagram nggak terlalu gede. Gede sih sekarang, cuma dulu zamannya dulu tuh nggak terlalu. Facebook yang rame karena menyentuh menengah ke bawah. Iya. Nah, kalau menengah ke bawah baru beli handphone tuh Facebook pasti ada. Facebook pasti ada. Nah, ya. itu sasaran utamanya gitu. Nah, sekarang kalau di Balikpapan itu yang megang Facebook menengah ke bawah itu kurang. Jadi banyak di Twitter sama di Instagram. Itu jadi nggak jalan saya di Balikpapan. Ya udahlah, nantilah kapan-kapan mungkin ada waktunya. Gitu. Tapi gini sih mas, ada pernah saya dapat konten di Busam itu. Kebanyakan waktu ya itu ya tadi video porno Ya, gitu. Itu nggak langsung teman-teman yang apa yang nge-upload itu nggak langsung ditegur atau langsung dikeluarin atau gimana? Langsung ditegur aja. Ditegur aja. Amin-amin pada tegur. Terus kalau memang masih bandel, ya udah kita keluarin gitu. Dikeluarin. Cuma yang paling seru Busam itu yang bikin besar banget sekarang itu adalah pertama kan tadi broadcast message-nya ada isinya gitu. Iya. Dulu zamannya belum ada WhatsApp kan gitu. Belum ada. Terus yang kedua FJB-nya. Forum Jual belinya jadi gitu. Bahkan sampai bete tuh tiap hari jual beli aja tapi rame gitu. Yang ketiganya itu banyak yang kayak kali kasih. Jadi ceritain. Ini aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak ketemu langsung tapi ini yang terjadi gitu. Iya. Jadi kayak misalnya orang Jawa kesini, pengen pulang segala macam, nggak lama ketemu, nggak pernah ketemu anaknya atau ibunya diketemukan lewat Busam ada pernah sering bahkan. Itu gimana ceritanya teman? Aku detailnya nggak terlalu detail karena aku cuma dilihat karena udah berapa nih. Oh iya. Pokoknya dia datang ke Balik Samarinda, tiba-tiba si keluarganya itu nyariin dan dia nggak ada uang lagi buat pulang gitu-gitu, ketemu pokoknya gitu-gitulah intinya. Nah, ada juga yang ngolokin orang Samarinda dihajar rame-rame, itu paling seru dulu kejadiannya. Itu gimana? Dihajar rame-rame? Dihajar loh. Bonyok. Si orang ini itu membahasa kasarkan Samarinda. Ya istilahnya ngolok-ngolok lah gitu. Orang Samarinda atau Samarindanya? Orang luar tapi kerja di Samarinda gitu. Jadi dia ngomong di Busam. Dia ngomong di statusnya sebenarnya, tapi ada orang Busam langsung ngopi gitu. Ini kok kasar nih sama orang Samarinda nih gitu. Jam 11 ribut, jam 3 dapat orangnya, jam 4 bogem semua bengkak-bengkak. 4 subuh? 4 sore. Sore. Jam 11 siang, jam 11 ribut tuh. Ayo kita cari orang gini. Oh itu temanku ini gini. Itu tetanggaku gini. Ayo kita ke rumahnya. Nggak ada di rumahnya, tempat kerjanya. Tempat kerjanya datang, ternyata di pencucian mobil dia. Dibogem rame-rame, ada yang pasang cincin, dipoto dulu. Bung gitu. Itu terkenal itu. Ya kan? Ingat kan? Jam 11 itu ribut, jam 3 dapat, jam 4 bengkak-bengkak. Rame itu. Seluruh orang Ruban Samarinda datang, kecuali saya. Saya di Balikpapan. Berapa banyak mas? Wih banyak rame. Dokter Stomo kan ya? Iya. Dokter Stomo. Jadi dia ngolok kalau orang Samarinda itu pemalas. Betul. Lebih rajin orang perantau di sini. Betul. Gitu. Marah orang Samarinda. Marahnya tuh sopan, tapi dapat bogem dapat gitu. Dipulangkan dia, ya dipulangkan. Orang Jawa. Ayo dipulangkan langsung. Biaya ditanggung dipulangkan. Allah. Seru ya gitu ya. Makanya Busam tuh erat gitu. Maksudnya mereka itu pertama kali punya grup, pertama kali punya Facebook, langsung grup di situ gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Semacam kayak udah saudara saling peduli gitu ya. Saling peduli. Yang lucu lagi, almarhum bapak. Kenapa itu mas? Ya kan om-omku nih kan selamatan ya ngumpul ya. Om-omku nih Bisa udah tahu. beda? Samarinda. Oh, saya kira di sini. Om-om kan sudah tahu nih yang punya Busam saya nih. Tapi bapak nggak tahu.
Bapak tuh sering muji, sering beli sepeda, beli apa di Busam, nyari apa-apa di Busam. Iya. Jadi apa namanya? Busam apa? Seru ya Busam kata. Cerita. Iya. Aku mah di sini nongkrong aja kan di Selamatan gitu. Ternyata jarak aku tahu lah Pian. Siapa yang malah Busam tuh? Siapa? Anak Pian. Wah, terkajut. Masya Allah. Ikam gak yang mau. Gak ada masa lalu bahaya gitu. Itu dulu ya, cuma sekarang yang megang orang-orang lain gitu. Jadi kalau masang iklan bayar lah, nggak lagi dah duitnya. Itu yang masang itu duitnya itu untuk kegiatan sosial juga, bukan untuk pribadi gitu tadi itu ya. Oh, untuk kegiatan sosial. Ya. Berarti ada peduli sama teman Bubuan Busam itu ada pedulinya juga ya. Maksudnya program peduli sosialnya ada. Ada. Makanya Busam itu tidak terkoordinir secara yang organisasi seperti apa, tapi semua itu let it flow aja gitu. Jadi kalau ada sesuatu bencana, itu langsung tuh gerak tuh karena solidaritasnya tinggi gitu. Iya. Jadi ada yang posting, ini gimana nih kita ingin langsung jalan gitu. Ini gimana nih kita ingin langsung jalan gitu. Gak pernah kan posting satu Busam itu lebih dari kurang dari 100 kan. Selalu di atas 100 komennya, likes-nya gitu. Iya. Karena semuanya aktif gitu. Dan itu mayoritas ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Beda sama di sini, Mas. Nah, ini kan muda-muda di sini. Makanya orang-orang yang kerja di sini yang umuran ke atas kayak misalnya umuran bapakku lah yang 40-an tahun ke atas itu nggak megang Facebook. Itu poinnya. Dan di sini anak muda semua yang megang sosial media. Iya, betul. Makanya tuh bilang Instagram itu lebih jadi. Walaupun di Samudra juga jadi sebenarnya. Cuma kan yang bisa menggerakkan massa itu Busam. Itu ada kejadian satu, Busam bergerak. Ya, aku sempat kan dulu orang politik juga nelfon sempat. Minta apa itu? Ya, you know lah. Cuma aku tapi diterima. Aku enggak. Netralitas penting, Mas ya. Bukan mendukung apa segala macam. Iya, netralitas nggak bisa gitu kata gitu. Ini benar-benar suara massa gitu. Dan kopdar yang jadi lucu lagi nih. Kan aku udah lepas ya. Apa lagi nih, Mas? Aku udah lepas. Ceritanya. Saya kalau lihat teman-teman Busam tuh memang jadi aku kan dan banyak cerita-cerita yang kalau saya pernah klik. Seru juga di Busam daripada di Balikpapan nih. Ya, lanjut. Aku kan udah nggak ini lagi. Nggak apa namanya? Nggak megang lagi. Dulu masih almarhum ada 2 kejadian yang membuat teman-teman di Samarinda, teman-teman SMP SMA jadi tahu, terus sama orang-orang member baru jadi tahu gitu. Tahu bahwa saya yang punya. Bukan yang kan yang admin sekarang ini ya. Sekarang ya. Jadi kayak pertama Kopdar, Mbak Mamik ngadain Kopdar. Saya diundang dari Balikpapan buka puasa bareng. Dari Balikpapan langsung ya. Mas Rian harus datang pokoknya. Kita mau kenalin sampean ke teman-teman yang sekarang gitu ya. Udahlah, ngawas saya hari Jumat datang. Yang penting acaranya weekend lah, saya kerja gitu. Ya udah oke gitu. Datang Jumat, Sabtu, malam Minggu acaranya gitu. Di situ ada teman-teman SMA yang di situ gitu. Ternyata. Ngapain kamu? Kok gepeng ngapain kamu pengen gini? Aku diundang gitu. Nantilah kita ngobrol-ngobrol gitu. Sudah bilang, ayo kita pas sudah buka puasa, udah sampai sholat Isya, ngobrol tuh. Nggak sholat Isya, sholat Maghrib aja kok gitu. Ngobrol, kita ini deh, persilahkan nih, punya Busam pertama kali nih. Wah, langsung, wah kamu pengen punya. Heboh satunya. Padahal teman-teman sekolah semua. Jadi nyebar juga sama alumni sekolah lain. Makanya. Nah, yang alumni SMA itu udah tahu. Tapi yang SMP yang enggak terkumpul di Busam pertama itu enggak tahu, tapi awal-awal gabung, akhir-akhir gabung itu enggak tahu kalau saya punya gitu. Kan sudah ada admin pegang nih. Sudah di Balikpapan udah nikah, udah enak di sini lah gitu. Itu pada yang heboh gitu. Tapi yang SMP sekarang masih. Nah, itu yang kedua tuh nanti tuh. Yang SMP lagi. Kan SMP nih gede lah maksudnya. Nah, teman-teman saya banyak lah gitu di Samarinda. Nah, itu udah heboh, terkenal lagi, hidup lagi Facebook saya lah, terkenal lagi gitu. Nah, baru zamannya Prabowo Jokowi waktu awal 2014. Nah, itu Facebook itu debat di grup Busam. Debat itu sisi sebelah mana yang report nggak tahu, jelas Busam itu hilang dari Facebook. Pernah. Kenapa? Kok bisa karena itu debat politik biasa gitu. Debat politik langsung hilang. Aku lagi tidur jam 9:30 udah mau tidur anak-anak. Ditelepon sama Victor atau ya Lukman saya lupa atau si Wawan kalau nggak salah. Si Wawan saya lupa tuh Wawan juga admin awal. Mas Facebook Busam hilang. Kayak apa?
ini banyak yang report gini-gini. Sisi sebelah nih saling report gitu. Jadi grup kita hilang. Waduh. Bikin baru mereka, bikin baru dulu. Nanti saya coba cerita storytelling di Facebook saya, nanti ngarah ke sana. Oh udah bikin. Besok pagi saya storytelling. Tangtung panjang. Maksudnya kali postingan 2014 itu, 2014. Posting panjang. Dari situ teman-teman SMP yang baru belakangan gabung lagi baru bilang. Sorry ya, anjir kamu kepengen ada gitu. Wah, pengen kita bicara bisnis. Waduh, enggak bos, itu sudah grup orang gitu. Lain lagi gini. Tapi kan kamu yang punya, kamu berhak lah untuk dapat ini gini. Wah. Ada juga yang ini jualan. Peng, masa aku bayar peng, teman sendiri gini. Loh, bukan aku lagi gitu. Nah, hal-hal gitu tuh yang sering aku ya masya Allah gitu. Mudahan jadi amal dari aku kalau ada hal yang berguna. Yang gitu. baik ya. Itu sudah jadi niatku, ya udahlah. Teman-teman aja yang pegang lah gitu. Hal Sampai sekarang ya. Makanya Busam itu masa terindahku gitu. Yang 2008. Dan aku udah bisa mengulangi di Balikpapan. Susah banget Balikpapan ini. Sudah banyak besar-besar lah gitu. Sama Mas. Saya lebih buka IG daripada Facebook kan. Facebook pasti lah. Saya berbanding. Gini Mas, saya minta closing statement lah. Tapi ke depan nanti kita masih ketemu sih. Ya gitu. Nah makanya nanti bisa saya undang lagi, boleh nggak? Ya boleh aja selama bahasanya saya bisa gitu, nyambung. Tadi kan pembahasan soal ini Facebook. Nah bagi kami juga mau berikhtiar kan di Facebook soal yayasan kami, Yayasan Sahabat Al-Islah. Ada nggak tips, trik atau nasihat lah buat kami supaya bisa lebih maju lagi, khususnya untuk Facebook lah. Apa ya? Nasihat ya? Saya aja belum Tips juga boleh, trik juga boleh. Kan di situ kan bangun Busam itu kan dari awal sampai segede sekarang ini. Ya itu masa lalunya sih. Cuman paling tidak nih mengenai studio ini nih gitu. Ya. Studio ini ketika contohnya saya pengen banget podcast tapi nggak ada modal. Nah, sebenarnya banyak tuh podcaster Balikpapan tuh gitu. Banyak ya. Saya udah banyak nonton, ada beberapa. Iya ya. Ada beberapa, ada yang di Balikpapan baru. Pokoknya banyak lah gitu. Tapi yang jarang proper itu ininya, studionya gitu. Kenapa sih nggak ini jadi disewain gitu? Disewain terus berapa sejamnya 2 jamnya gitu kan bisa kumpul banyak orang tuh gitu jadinya. Ya sih. Jadi semacam kayak naungan rumah kreatif lah gitu bahasanya. Dulu saya pernah punya rencana rumah kreatif. Rumah kreatif itu ya kalau bisa dibilang sekarang itu kayak apa sih kalau startup itu? Trans Entertain. Bukan. Apa itu? Kalau startup itu punya tempat kayak Suape lah sekarang. Nah kayak Suape, cuman ada fasilitas begini, ada ruangan studio buat podcast, ya, ada studio buat green screen, ada studio buat misalnya kayak bincang-bincang atau studio yang pakai stand up comedy misalnya gitu. Ya. Saya punya kebayang satu rumah itu punya begitu gitu, punya kreativitas masing-masing gitu. Karena saya memandangnya di dunia luar negeri itu ada. Tapi dia dunianya bukan konten kreator. Kalau nonton di Netflix itu followers kalau nggak salah di dunia. Oh ada, iya pernah lihat. Bukan ada apa gitu. Nah, iya followers apa gitu. Nah dia itu konten kreator satu gabung buat home production gitu. Ya semacam gini lah. Ada tempat ini, ada tempat buat bikin video action, ada mini buat studio lah kalau kita bilang. Studio kenapa nggak disewain gitu? Oh gitu. Ya, kan, Oke. Bisa ya Mas ya. Planning ke depan lah. Nanti planning ke depan. Oke Mas. Kalau gitu terima kasih loh Mas atas kedatangannya malam begini diundang. Tapi enggak bosannya nanti kalau diundang lagi. Ya, saya terima kasih. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa ya. Saya cuma diundang ke sini. Saya bingung awalnya mau cerita apa gitu. Tenang, ada yang ngarah. Iya. Ya, makanya aku cuma punya Busam lah gitu. Ya, mungkin teman-teman Busam bisa diundang Mas ya. Mau enggak ke sini? Itu lagi Mas.
Tapi boleh lah, tapi diajukan aja dulu, diomongkan Ya, aja. hubungin aja Lukmanul Hakim gitu, Oke, nyaman siap. gitu. Kalau mereka ke sini, undang aja ke sini gitu. Kalau ke Balikpapan, mampirlah gitu. Iya, siap. Nanti kontak-kontakan aja lah terakhir. Oke, Sip. salah. Makasih loh Mas Siap. atas. Aku yang makasih loh sudah Iya. diundang. Dikasih Sama-sama, jahe lagi. sama-sama terima Enak kasih. jahenya, Re. Oke, makasih Mas ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.